Legend of the Great Sage. Chapter 1. Di bawah langit yang gelap gelita, banjaran gunung yang berterusan itu bagaikan binatang buas, diam-diam menunggu waktu subuh. Di kaki bukit kecil yang berbentuk seperti lembu yang merengkok, terdapat sebuah perkampungan kecil. Lier, bangun dan pergi kerja. Satu jeritan memecah kesunyian. Seorang wanita separuh umur berpinggang seperti baldi menjerit ke arah kandang lembu. Dalam timbunan jerami di kandang lembu, seorang pemuda kurus tiba-tiba tersedar dari mimpinya. Dia berpikir kosong, di mana saya? Dia mempunyai mimpi itu lagi. Dalam mimpi itu, dia tinggal di kota dengan bangunan tinggi. Dia bermain dengan artefak ajaib yang dipanggil komputer sepanjang hari, dan terdapat raksasa keluli mengamuk di jalanan. Akhirnya, pada suatu hari, dia dibunuh oleh raksasa bernama BMW. Kemudian dia tiba-tiba tersedar. Ya, dia telah berhijrah. Lebih sedozen tahun telah berlalu. Dia hampir menganggap peristiwa kehidupan lampaunya sebagai mimpi. Melihat sekeliling kandang lembu yang kotor itu, dia terasa gatal akibat gigitan nyamuk. Jelas sekali, ini bukan tempat yang baik. Mungkin tidak ada transmigrator lain di dunia yang lebih sengsara seperti dia. Melihat pada masa itu, sudah kira-kira 15 tahun. Ibu bapaknya dalam kehidupan ini adalah petani paling biasa di kampung Crouching Oaks. Mereka meninggal dunia ketika dia masih muda, dan dia dibesarkan oleh seorang abang yang lebih tua. Abangnya ialah Lida, jadi dia dipanggil Lier. Tidak banyak peraturan di kampung itu. Ramai penduduk kampung tidak mempunyai nama yang betul dalam hidup mereka. Dengan pengetahuan tentang kehidupan lampaunya, dia memberi dirinya nama, Li Qingshan. Tidak perlu menanam tulang di kampung. Hidup ini penuh dengan pergunungan yang menghijau. Walaupun dia telah berhijrah, dia mau hidup dengan baik. Tidak, dia mau hidup lebih baik daripada kehidupan masa lalunya. Barulah dia tidak akan mensia-siakan kehidupan kedua yang telah diberikan oleh langit kepadanya. Dia teringat semasa dia baru berhijrah. Apabila dia telah reda dari ketakutan dan kebingungannya, cita-cita besar seorang transmigrator tercetus di dadanya. Bagaimanapun, dia tidak lama kemudian mendapati bahwa dia lapar dan tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Abang dan kakak iparnya hanya menganggapnya sebagai beban. Mereka melemparkan semua kerja kotor dan memenatkan kepadanya, tetapi makanan yang dia makan sentiasa yang paling teruk. Tiada langsung cinta kekeluargaan. Dia masih muda dan tidak mempunyai tempat untuk pergi. Dia hanya boleh coba bertindak seperti anak ajaib. Namun, dia disangka dirasuk hantu. Bomoh di kampung itu memaksanya meminum air jimat yang banyak, sehingga dia tidak berani bertindak terburu-buru lagi. Oleh itu, penduduk kampung masih memanggilnya Lier. Li Qingshan hanyalah gurauan. Kakak ipar Li Qingshan memarahinya seketika. Melihat dia tidak menjawab, dia meluru masuk, melambai batang bulu di tangannya, dan tanpa belas kasihan menyebatnya. Malas tulang, masih berpura-pura mati, berpura-pura mati. Li Qingshan sedang memikirkan tentang kehidupannya yang lalu dan sekarang, pikirannya berada dalam keadaan kucar-kacir. Dia tiba-tiba berdiri dan merampas batang bulu itu sambil menjeling ke arah wanita petani itu. Kakak Li melihat bahwa kanak-kanak dari dahulu kini adalah kepala lebih tinggi daripadanya. Walaupun dia takut, auranya tidak lemah sama sekali. Lier, saya telah membesarkan awak dengan begitu kuat dan awak masih berani untuk bersikap kurang ajar dengan saya. Apabila abang awak bangun, saya akan beri dia pengajaran. Jika Anda tidak bekerja, maka jangan makan. Dia berpaling dan pergi. Selepas kakak Li pergi, Li Qingshan melemparkan batang bulu itu ke bawah dan mengeluh berat. Dia berjalan ke tepi palung dan berkata kepada seekor lembu tua, "Abang lembu, saya sudah dewasa dan saya tidak mahu hidup lagi. Saya hanya tidak mahu meninggalkan awak." Sebelum ibu bapaknya meninggal dunia, mereka membahagikan harta keluarga. Cottage dan sawah diambil oleh abang dan kakak iparnya. Kini, satu-satunya harta yang dia tinggalkan ialah lembu ini. Nasib baik dia ada lembu Ni. Dia sering pergi ke rumah tuan rumah untuk membantu, dan dia masih boleh mencari rezeki. Kalau di rumah saja dia makan sayur, dia tidak tahu betapa kurus dan lemahnya dia. Oleh itu, dia bukan sahaja tidak menganggapnya sebagai hewan, tetapi dia juga dengan hormat memanggilnya, Abang Lembu. Semua penduduk kampung berkata bahwa Lier boleh hidup tanpa Abang Li, tetapi dia tidak boleh hidup tanpa Abang Lembu. Bulu lembu itu berkilat, dan ia gemuk dan kukuh. Adalah mungkin untuk mengetahui betapa banyak usaha yang telah Li Qingshan lakukan untuk menjaganya. Walau bagaimanapun, ia juga kelihatan agak tua, dan salah satu tanduknya hilang. Potongan itu sangat licin,
seolah-olah ia telah dipotong oleh pisau tajam. Lembu itu membuka matanya yang lembab dan memandang Li Qingshan. Seolah-olah ia telah memahaminya, ia mengumpulkan semangatnya dan berdiri. Li Qingshan menaiki lembu itu dengan sangat akrab, dan lembu itu perlahan-lahan menuju ke bukit lembu keracing. Menunggang lembu, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Bintang-bintang sangat terang, cahaya yang tidak ada di dunia itu. Dia seperti pengembala lembu biasa, meniup seruling jernih. Bunyi serunai berkumandang melalui kabus pagi. Di belakangnya, kampung itu beransur-ansur bangun. Di Bukit Keracing Oaks, pokok-pokoknya jarang, dan rumputnya menghijau. Menggunakan cahaya dari timur, Li Qingshan memandang ke arah barat. Gunung-gunung terbentang tanpa henti, dan jika dia meneroka lebih dalam, dia akan mencapai segudang gunung besar. Dikatakan bahwa bukan sahaja terdapat serigala, harimau, dan harimau bintang, tetapi terdapat juga roh gunung dan hantu. Malah pemburu tidak berani meneroka terlalu dalam. Li Qingshan tidak pernah melihat peta yang betul di kampung itu, dan dia juga tidak memahami hidrologi dan geografi dunia ini. Apa yang dia tahu ialah gunung dan sungai itu sangat tinggi, manakala sungai-sungai itu sangat luas. Walaupun ia dipenuhi dengan bahaya, sentiasa ada dunia yang hebat menunggu untuk dia mengembara. Li Qingshan telah pun membuat keputusan untuk pergi. Akhirnya, dia menepuk belakang lembu itu. Abang lembu, oh abang lembu, kamu sudah tua. Jika saya menjual kamu, orang lain pasti akan melapah kamu dan memakan kamu. Dunia ini luas, jadi kamu harus pergi. Terdapat banyak serigala, harimau, dan harimau bintang di dalam gunung, jadi Anda perlu berhati-hati. Pada masa seperti ini, perkara yang paling bijak untuk dilakukan ialah menjual lembu dan mengumpul sedikit perbelanjaan perjalanan. Dengan cara itu, dia akan mendapat perlindungan apabila tiba di Bandar Qingyang, sekiranya dia mati kelaparan di jalanan. Namun, dia enggan berbuat demikian. Mana-mana petani akan ketawa jika mereka mendengar pendekatan kebudak-budakan seperti itu, tetapi inilah yang dia teruskan. Memandangkan awak panggil saya abang, macam mana saya boleh tahan tinggalkan awak. Walaupun Anda boleh menemani saya untuk masa yang lama, akan ada masanya, apabila kita berpisah. Li Qingshan menjawab secara naluri, tetapi suaranya beransur-ansur hilang. Dia membesarkan matanya dan merenung lembu. Apa yang dia rasakan hanyalah kesejukan yang mengalir di tulang belakangnya. Dia mengundur setapak ke belakang. Daemon. Lembu berkata, jangan takut. Saya tidak akan membahayakan kamu. Lagipun, mereka telah mengenali satu sama lain selama bertahun-tahun, jadi Li Qingshan tidak terlalu takut. Dia hanya tidak dapat menerima adegan yang nyata ini untuk seketika. Namun, apabila dia memikirkan semua yang dia alami, dia menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh selidik, adakah kamu benar-benar abang lembu? Melihat bagaimana dia telah tenang dengan begitu cepat, Oxen mengangguk tanda bersetuju. Anda benar-benar mempunyai kebijaksanaan semula jadi. Kebijaksanaan semula jadi apa? Li Qingshan segera meningkatkan kawalannya. Dia pastinya tidak mahu sesiapa tahu tentang identitinya sebagai transmigrator. Dia memikirkan bagaimana dia masih boleh berlakon di hadapan orang lain seperti biasa, tetapi dia tidak begitu berwaspada terhadap lembu. Pasti nampak segala perbuatannya yang tidak sepadan dengan identiti dan umurnya. Dalam 6 alam samsara, kadangkala akan ada makhluk yang mengekalkan beberapa kenangan tentang kehidupan lampau mereka. Ini dikenali sebagai kebijaksanaan semula jadi. Anda dan saya sama-sama memiliki kenangan identiti yang lain. Kami bukan petani biasa, Oxen. Dapat berjumpa boleh dikira takdir. Petik 2. Saya faham. Li Qingshan mereda sedikit di dalam. Dia pernah mendengar tentang perkara ini sebelum ini, tetapi sekurang-kurangnya identitinya sebagai transmigrator tidak didedahkan. Saya tidak pernah terfikir akan wujud Daemon di dunia ini, malah saya telah membangkitkan satu Daemon selama lebih sedekat. Kenapa awak tidak berkata apa-apa sebelum ini? Tiada apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak akan bertanya dari mana Anda datang, dan Anda juga tidak akan bertanya dari mana saya datang. Apa yang Anda perlu tahu ialah apa yang boleh saya berikan kepada Anda. Beri saya, apa? Pernahkah Anda mendengar tentang kuasa gaib? Sebelum Li Qingshan sempat bertanya, lembu hitam itu menyambung, apa yang dipanggil, kebolehan, ialah kebolehan Tuhan dan Saitan yang boleh menembusi dunia. Mereka boleh memindahkan gunung dan memenuhi lautan, dan mereka boleh memetik bintang dan bulan dari langit. Jika Anda mahu hidup selama-lamanya, Anda boleh hidup selama-lamanya. Jika Anda mahu hidup selama-lamanya, Anda boleh hidup selama-lamanya. Jika Anda mahu hidup selama-lamanya,
Anda boleh hidup selama-lamanya. Belum lagi kemuliaan, kemegahan, kekayaan, uang, dan keindahan, Anda boleh memilikinya di hujung jari Anda. Adakah Anda tergoda? Petik 2. Perkataan, kuasa gaib, mengandungi semua keinginan semua makhluk hidup. Li Qingshan hanyalah salah seorang daripada mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tetapi perasaan yang lebih mendalam ialah ia sukar dipercayai. Bagaikan orang yang buta lebih sedekat tiba-tiba membuka matanya. Segala yang ada di hadapannya begitu mempesonakan dan penuh dengan ketidaknyamanan. Li Qingshan menahan keterujaan di hatinya. Abang Oksen, adakah Anda akan mengajar saya kuasa gaib seperti itu? Lembu menggelengkan kepalanya. Anda belum layak lagi. Ia kemudian menukar topik. Kalau nak tanam kuasa gaib, kena makan daging dulu. Apa? Li Qingshan tertanya-tanya sama ada dia tersalah dengar. Dia merasakan bahwa itu tidak masuk akal. Bagaimanakah kuasa gaib yang boleh menggerakkan gunung dan memenuhi lautan, dan memilih bintang dan bulan dikaitkan dengan perkara biasa? Langkah pertama penanaman ialah, memurnikan intipati menjadi Qi. Anda perlu memperhalusi intipati dalam badan Anda menjadi Qi. Dengan penampilan pucat dan kurus kering, bagaimanakah Anda boleh mempunyai intipati untuk diperhalusi? Li Qingshan tersenyum pahit. Sesiapa yang membesar seperti dia tidak akan dapat menjadi kuat. Dan bagi seseorang yang tidak dapat mengangkat sebaldi air pun, bercakap tentang memindahkan gunung dan memenuhi lautan, bukankah itu tidak masuk akal? Berani saya bertanya, dari mana datangnya daging? Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mahu makan daging? Berbanding dengan eliksir ilusi, rasa daging benar-benar terukir dalam pikirannya. Ia membuatkan dia bermimpi tentangnya pada waktu malam, dan dia masih merinduinya. Tetapi bagaimana mungkin seorang lelaki miskin yang tidak dapat mengisi perutnya dengan bijirin kasar mendapat daging yang lazat? Dia tidak dapat mengelak daripada merenung tubuh saudara lembu yang gemuk dan tegap, secara tidak sadar membahagikannya kepada tenderloin, tulang, rusuk dan banyak bahagian lain dalam pikirannya, matanya bersinar-sinar dengan ketamakan. Lembu memukul kepalanya. Jangan pikir tentang itu. Kemudian ia mengangkat kukunya dan menunjuk ke arah gunung 100.000 di sebelah barat. Daging ada dalam tuh. Li Qingshan terkejut bukannya gembira. Menjadi pemburu di dunia ini tidak semudah itu. Serigala, harimau, dan harimau bintang di pergunungan tidak boleh dipermainkan. Lebih-lebih lagi, lembu hitam adalah contoh hidup di hadapannya. Seperti yang kelihatan, legenda Daemon dan raksasa tidak palsu. Jika dia terserempak dengan salah seorang daripada mereka, pada dasarnya hidupnya akan berakhir. Tetapi Oksen hanya memberitahunya supaya tidak risau dan memintanya menunggu di rumah. Kemudian ia hilang tanpa jejak. Li Qingshan menuruni gunung seorang diri. Dia meronta-ronta untuk bertenang dari rasa teruja di hatinya. Dunia ini sebenarnya sangat pelik dan berwarna-warni. Jika dia benar-benar boleh menjadi seorang yang abadi dan mengembara melalui pergunungan, ia tidak akan menjadi satu pembaziran nama yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Apabila Li Qingshan pulang ke rumah, abangnya Li sudah pergi ke ladang. Hanya kakak iparnya sahaja yang sedang bersandar di pintu sambil makan biji tembikai. Dia membulatkan matanya beberapa kali apabila melihat lelaki itu. Wanita dan lelaki biasa yang keluar bekerja di ladang sama ada menjalankan kerja rumah atau menenun kain untuk mendapatkan uang. Tetapi dia terkenal kerana malas di kampung. Dia melemparkan semua kerja di rumah kepada Li Qingshan. Dia tidak pernah menyentuh alat tenun. Li Qingshan berpura-pura tidak melihatnya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dan mengangkat penutup periuk. Tiada lebihan di dalam periuk apatah lagi makanan panas dan nasi. Kakak ipar berkata dengan nada pelik, kami tidak mempunyai nasi untuk memberi makan kepada orang yang terbiar. Mengapa kamu tidak mengambil lembu itu dan membantu Stewart Liu? Dia tiba-tiba terfikir sesuatu dan bertanya, di manakah lembu itu? Legend of the Great Sage. Chapter 2. Saya kehilangan itu. Li Qingshan menjawab dengan kaku, seolah-olah dia telah terlempar kembali ke kenyataan kejam dari dunia fantasi. Cepat pergi mencarinya. Jika kamu berani kehilangan sapi keluarga kami, kakakmu akan memukulimu sampai mati ketika dia kembali. Jika sapi itu hilang, sebaiknya kamu tersesat juga. Itu sapiku. Li Qingshan melangkah keluar pintu. Jika dia tidak pergi, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli wanita ini. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah. Dia tidak lagi bisa berlindung di bawah atap orang lain. Baru pada senja hari dia kembali ke kandang sapi, kelelahan. Matanya yang cerah memandang sekeliling kandang sapi yang kosong, lalu meredup lagi. Selain menggembalakan sapi dan membersihkan rumah,
Pekerjaan sehari-hari Li Qingshan adalah membawa sapi ke rumah tuan tanah di desa untuk membantu dan mendapatkan uang guna menambah pengeluaran keluarganya. Saat ini, tanpa sapi, dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti pekerja jangka panjang lainnya. Bahkan orang dewasa pun akan kesulitan melakukan pekerjaan seperti itu, apalagi pemuda seperti dia yang bahkan belum sarapan. Dibandingkan dengan kelelahan tubuhnya, hinaan dan makian dari pengelola peternakan tidak lebih dari sekedar masalah sepele. Dia terjatuh terlebih dahulu ke tumpukan jerami dan tidak ingin memikirkan hal lain. Namun, perutnya mulai keroncongan lagi. Dapat dibayangkan bahwa dalam lingkungan seperti itu, minat apapun akan berkurang hingga hanya kebutuhan fisik paling dasar yang tersisa. Li Qingshan linglung saat mendengar ledakan. Itu adalah suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Dia membuka matanya dan melihat wajah aneh dengan sepasang gading putih panjang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa itu adalah babi hutan. Ia baru saja mati, dan masih hangat. Sapi sedang berbaring di depan bak, tersenyum padanya. Samar-samar dia sudah bisa melihat ekspresi wajah Oksen. Malam tiba. Di rumah desa, Nyonya Li mengeluh kepada saudara Li, bajingan kecil itu terlalu tidak manusiawi. Dia bahkan kehilangan seekor sapi sebesar itu. Tidak, dia pasti menjualnya secara diam-diam. Tidak, kami harus berpisah dari keluarga. Jika kami melanjutkan hidup seperti ini, kita akan mendapat masalah. Kakak Li berusia 30-an. Dia tinggi dan kuat, dan dia terkenal kejam di desa. Namun, dia sangat menghormati istrinya. Tetapi setelah kami berpisah, beberapa hektar tanah bagus itu diberikan kepadanya di depan para tetua desa. Mereka menggunakan alasan Li Qingshan masih terlalu muda untuk bertani sebagai alasan untuk menempati sebidang tanah ini. Mereka tidak ingin mengembalikannya sekarang, tetapi jika mereka resmi berpisah dari keluarga, mereka harus mengembalikannya. Bukankah pengurus Liu selalu menginginkan sebidang tanah ini? Sebaiknya kita menjualnya kepada mereka. Jika kecil itu punya nyali, dia bisa memintanya. Petik 2. Tetapi bagaimana jika dia tidak mau? Membuatnya kelaparan selama 3 hari, apakah kamu tidak khawatir dia tidak akan setuju? Saat keduanya sedang berdiskusi, Nyonya Li tiba-tiba mengendus dan berkata, apakah kamu mencium sesuatu? Baunya enak sekali. Sepertinya ada yang sedang memasak daging. Ini bukan tahun baru, kenapa mereka memasak daging? Sepertinya, itu dekat sekali. Keduanya mengikuti bau itu dan sampai ke kandang sapi. Mereka melihat sebuah pot di kandang sapi dengan kayu bakar menyala di bawahnya. Sup di dalam panci mendidih, dan bau harum menyebar. Api bergoyang dalam kegelapan, melemparkan bayangan Li Qingshan ke dinding. Nyonya Li menelan ludahnya dan berkata, kamu bajingan kecil, di mana kamu mencuri dagingnya? Dia tidak hanya malas tapi juga serakah. Melihat sepanci sup daging, dia bahkan lupa bahwa Li Qingshan telah menyinggung perasaannya. Dia maju dan mengambil sendok untuk mengaduknya. Namun, mata kakak Li tajam. Dia melihat apa yang diduduki Li Qingshan dan berseru, babi hutan. Babi hutan bisa dikatakan sangat berbahaya di pegunungan. Kulitnya kasar dan tebal, dan sulit dilukai oleh pedang. Pemburu biasa akan mundur ketika melihatnya, apalagi menangkapnya. Saat saya sedang mencari sapi, saya mengambilnya di kaki gunung. Sapi itu terluka, mungkin karena dikejar pemburu dan tidak punya tujuan lain. Li Qingshan membuat alasan. Keberadaan kerbau harus dirahasiakan. Kalau tidak, jika berita tentang sapi iblis menyebar, siapa yang tahu kapan istana surgawi akan datang mencari mereka? Kakak Li merasa skeptis, tetapi dia juga tertawa dan berkata, saudaraku, kamu adalah orang bodoh yang memiliki keberuntungan yang bodoh. Saat aku membawa babi ini ke pasar, aku pasti bisa menjualnya dengan harga bagus dan menyimpannya untuk istrimu. Pada saat yang sama, dia juga melihat kerbau di kandang sapi. Dia berpikir tidak perlu terburu-buru berpisah darinya. Sapi itu masih bisa melakukan pekerjaan bertani. Li Qingshan menyaksikan adik iparnya mengaduk panci seolah-olah yang ingin dia lakukan hanyalah mencobanya. Suasana hatinya yang baik saat memasak daging langsung hancur. Sambil memukul, dia menepis tangan kakak iparnya. Jangan menyentuhnya. Kakak ipar Li menutupi tangannya dan melangkah mundur. Dia meratap, lihatlah kakakmu. Sudah kubilang dia menindas seorang wanita ketika kamu tidak ada di rumah. Kamu tidak percaya padaku. Sekarang dia melakukannya di depanmu. Menindasmu. Li Qingshan hanya merasakan gelombang mual. Jika nama keluarga Anda adalah Pan, saya tidak akan rugi. Wajah kakak Li tiba-tiba menjadi suram.
Beginikah caramu bertindak sebagai paman? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan berkata, saya punya rencana sendiri untuk daging ini. Saya tidak muda lagi. Sudah waktunya kita berpisah. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan ketika dia memasak daging. Ia tak rela lagi menundukkan kepalanya di bawah atap rumah ini. Kakak Li tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat mengatakan apapun, Li Qingshan akan mengungkitnya terlebih dahulu. Dia tertegun sejenak dan kemudian menjadi marah. Dia adalah seorang petani yang bodoh dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan melangkah maju, ingin menghajar Li Qingshan dan menyeret babi hutan ini pergi terlebih dahulu. Li Qingshan melihat bahwa momentum kakak Li tidak tepat. Dia juga berdiri. Wajahnya muram, tapi hatinya terasa sedikit lemah. Tulangnya belum tumbuh sempurna. Dia lelah selama sehari dan belum makan apapun. Bagaimana dia bisa melawan pria dewasa? Dia melirik ke arah Oksen dari sudut matanya, tapi Oksen hanya menonton adegan ini seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Ia tidak punya niat membantu. Saat Li Qingshan mengerang di dalam hatinya dan bersiap menerima pukulan, kakak Li menghentikan langkahnya dan melihat ke tangan kanan Li Qingshan. Di tangan kasar itu ada pisau pendek yang sama kasarnya. Bilahnya penuh dengan kotoran. Meski sudah dipoles dengan hati-hati, tetap saja kusam dan tidak berkilau. Ini adalah pisau pendek yang dibeli Li Qingshan dari pasar setelah hidup hemat selama bertahun-tahun. Itu berguna di banyak tempat. Baru saja, dia menggunakan pisau ini untuk memotong daging. Li Qingshan segera mengerti bahwa kakak laki-lakinya takut. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, tapi pada pisau ini. Dan sebelum momen ini, dia tidak pernah menyadari bahwa pisau jelek di tangannya memiliki kekuatan untuk menghalangi orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Qingshan hanyalah seorang siswa biasa. Meski sempat beberapa kali bertengkar, namun itu hanyalah perselisihan antar sesama siswa. Dalam kedua hidupnya, dia belum pernah memiliki pengalaman menghadapi senjata. Memahami hal ini, Li Qingshan mengepalkan pisau di tangannya dan dengan sengaja mengangkatnya, seperti binatang buas yang memamerkan taringnya, meskipun dia tidak berani menggunakannya. Kakak Li segera mundur selangkah, dan Nyonya Li juga tidak berani melolong. Pada akhirnya, keduanya justru mundur dari kandang sapi dengan ekspresi sangat kecewa. Mereka mengumpat di luar sebentar sebelum kembali ke kamar mereka untuk mendiskusikan rencana besar mereka. Namun, Li Qingshan menutup telinga terhadap hal itu. Dia bahkan melemparkan aroma daging ke pikirannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap belati itu dengan tatapan kosong. Wajahnya samar-samar terpantul di belati. Barang murah seharga beberapa tael perak ini baru saja melindunginya, mencegahnya dari rasa sakit fisik dan penghinaan. Terlebih lagi, itu telah melindungi rampasan perangnya. Meskipun ini adalah hal yang biasa, pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sapi sedang berbaring di depan bak, tersenyum padanya. Nyala api berkedip-kedip, dan raksasa hitam itu berdiri di dinding dengan pisau di tangannya. Pada saat ini, seorang pemuda memahami nilai sebenarnya dari kekuatan. Setelah sekian lama, Li Qingshan duduk lagi, menggaruk telinga dan pipinya sambil melihat ke pot. Berapa lama lagi daging ini perlu dimasak? Dia selalu menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpa daging. 10 tahun terakhir ini sungguh pahit baginya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia masih bisa makan beberapa suap daging selama festival. Namun setelah orang tuanya meninggal, daging yang mereka potong bahkan tidak cukup untuk Nyonya Li. Pada saat ini, meskipun ada sebotol pil abadi di depannya, itu tidak akan membuatnya cemas seperti sepanci daging ini. Babi itu adalah babi besar, dan sepanci daging ini telah dimasak selama setengah malam. Nyala api yang membubung, aroma yang melayang, suara berderak, dan pemuda yang fokus membentuk sebuah pemandangan yang tidak romantis atau puitis, tetapi sangat sederhana dan primitif. Pada akhirnya, meski garamnya tidak sedikit pun, apalagi bumbu lainnya, hal itu membuat Li Qingshan makan terlalu banyak hingga hampir menelan lidahnya. Terlepas dari lemak atau tanpa lemak, beberapa kilogram daging matang masuk ke perutnya, dan pada akhirnya, kuahnya pun diminum seluruhnya. Pada saat ini, jika seseorang bertanya kepada Li Qingshan apa itu kebahagiaan, dia pasti akan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sepanci daging. Chapter 3. Li Qingshan berbaring di atas tumpukan jerami dengan puas. Dia merentangkan anggota tubuhnya dan tertidur sebelum dia menyadarinya. Malam itu, dia tidak memimpikannya kehidupan masa lalunya lagi. Di dalam gubuk dekat kandang sapi, Li yang lebih tua dan istrinya berguling-guling dengan gelisah karena bau daging. Mereka juga hanya tertidur di tengah malam. Keesokan paginya, tepat setelah ayam berkokok 3 kali,
seorang lelaki pendek gemuk berjubah sutra hijau zamrud tiba di ladang. Dia tidak lain adalah tuan tanah terbesar di desa kecil Crouching Oaks, Tuan Tua Liu, yang juga merupakan penjaga Liu yang disebutkan oleh istri Tua Li. Karena dia pernah menjabat sebagai pengurus sebuah klan besar di kota, dia menerima berkah dari klan tersebut ketika dia menjadi tua, memungkinkan dia untuk kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan. Namun, dia tetap ingin disebut sebagai pengurus Liu sehingga dia dapat menunjukkan statusnya yang benar-benar berbeda dari orang udik ini dan membedakan dirinya dari tuan tanah udik biasa. Dan karena sebagian besar tanah di desa tersebut telah dianeksasi olehnya melalui berbagai cara, ia mendapatkan nama elegan, Liu Setengah Desa. Jika Liu Setengah Desa memiliki ambisi, jelas dia akan menjadi Liu Kuancun. Namun, dia tidak bisa terburu-buru. Menggunakan kata-kata yang dia dengar dari tuan di kota, itu dilakukan dengan lambat. Dia yakin dia pasti bisa memenuhi keinginan ini dalam hidupnya. Pada saat itu, semua orang di desa akan menjadi pekerjanya, dan dia akan menjadi tiran lokal di desa tersebut. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, penjaga Liu agak tidak senang saat ini. Ia melihat tidak banyak pekerja yang menggarap lahannya. Dia melambaikan tangannya yang montok. Kenapa hanya ada sedikit orang? Di mana yang lain? Seorang pekerja ikut tersenyum. Pengurus Liu, mereka semua pergi membantu Li Er membangun rumah. Li Er yang mana? Penggembala itu. Tentu saja aku tahu. Dari mana dia mendapat uang? Anak itu beruntung. Dia mengambil seekor babi hutan besar secara gratis. Selama ada orang di desa yang mau membantunya membangun rumah, mereka akan diberi sepotong besar daging babi. Letaknya tepat di bawah bukit Crouching Oaks. Ini sangat populer saat ini. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Aku berselisih dengannya, kata pekerja itu dengan canggung. Dia sangat enggan. Itu adalah daging. Bagaimana dia bisa memakannya dengan normal? Pengurus Liu memainkan kumisnya. Ayo pergi dan lihat juga. Begitu dia bangun, Li Qingshan mulai mengerjakan pemisahan keluarga. Yang terpenting adalah membangun rumah yang layak untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi tinggal di bawah atap orang lain. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi dengan babi hutan besar ini, banyak hal yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan sedikit panggilan, banyak orang datang membantu, dan dia dapat mengatakan bahwa dia telah melihat keajaiban daging babi di dunia ini. Pemandangan di bawah bukit Crouching Oaks sangat indah. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, tempat seperti ini bisa jadi akan menjadi objek wisata atau kawasan pemukiman orang-orang kaya. Mengapa dia berhak menempatinya? Terlebih lagi, tempat ini jauh dari desa, jadi nyaman baginya untuk menyimpan rahasia. Dia bisa berkomunikasi dengan Oksen tanpa khawatir. Li Qingshan berdiri di antara kerumunan dan memberikan perintah. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia agak mengerti apa yang dimaksud sapi dengan makan daging. Bukan hanya untuk memperkuat tubuh seseorang. Jika seseorang tidak mempunyai makanan dan pakaian, dia akan menghabiskan sepanjang hari untuk mengisi perutnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal lain, apalagi melihat sifat aslinya? Penjaga Liu berdiri di kejauhan dan melirik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, saudara-saudara akan berpisah. Namun, dia kebetulan melihat pasangan tertua Li juga menonton dari jauh. Mereka tidak hanya merasa tidak bahagia saat melihat saudara laki-laki mereka pindah ke rumah baru, tetapi mereka bahkan mengertakkan gigi karena kesal. Akibatnya, dia membuat rencana dan berjalan sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari belasan hari, sebuah rumah baru selesai dibangun. Semua orang mengumpulkan daging babi mereka dan berpencar. Li Qingshan menatap kediaman barunya dengan puas. Itu hanyalah rumah lumpur biasa dengan penutup jerami. Dia berdiri di halaman kecil yang dikelilingi pagar. Tapi ini adalah rumah barunya. Itu adalah langkah pertamanya untuk menetap di dunia ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah makan daging setiap hari, sehingga kulitnya kembali bersinar sehat. Dia mendapatkan kepercayaan diri saat dia berdiri di sana. Meskipun baru sekitar belasan hari, dia sepertinya telah tumbuh beberapa inci entah dari mana. Saat Li Qingshan merasa bahagia, seorang wanita tua dengan rambut putih dan kulit keriput berjalan ke halaman. Dia tampak terkejut, Li Erlang, rumahmu tidak dibangun dengan baik. Sangat tidak menyenangkan. Li Qingshan mengerutkan kening. Penyihir inilah yang memberinya jimat air ketika dia masih muda. Sepanjang hari, dia mempermainkan dan membodohi penduduk desa yang bodoh dan terbelakang ini. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik padanya.
Namun, dia memiliki prestise yang tinggi di desa. Jika ada pernikahan atau pemakaman di desa, mereka akan meminta ramalannya. Tentu saja, selama ramalan, tidak ada kekurangan persembahan untuk memuja para dewa. Berkata dengan muram, tunggu saja. Tidak lama setelah penyihir itu pergi, bencana benar-benar datang. Seorang penduduk desa datang mengundang Li Qingshan ke aula leluhur. Meskipun desanya kecil, ada banyak peraturan. Pemisahan keluarga dengan saudara laki-lakinya seharusnya dilakukan di balai leluhur di hadapan sesepuh desa. Namun, seharusnya dialah yang pertama kali mengungkitnya. Apakah kakaknya yang mengalahkannya? Li Qingshan merasa agak tidak nyaman, tetapi Oksen tidak terlihat, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri. Yang disebut aula leluhur hanyalah sebuah rumah kecil dengan pintu masuk yang sangat dalam, tapi itu adalah bangunan bata langka di desa. Di dalamnya, tablet leluhur nenek moyang keluarga Li dan Liu diabadikan. Di dalam rumah yang gelap gulita, beberapa orang tua berdiri di kiri dan kanan. Di paling depan adalah kepala desa-desa Craching Ox. Dia berusia 60-an dan memiliki punggung yang bengkok. Dia juga anggota keluarga Li. Menurut senioritasnya, Li Qingshan harus memanggilnya kakek. Pasangan Li sudah menunggu di sana. Begitu mereka melihat Li Qingshan, mereka memelototinya dengan kejam, seolah-olah Li Qingshan telah menyakiti mereka. Ada sedikit kegembiraan karena balas dendam di tatapan mereka. Li Qingshan mengabaikan mereka. Ia hanya membungkuk kepada orang-orang tua sebelum memulai pemisahan di bawah pengawasan kepala desa. Awalnya, Li Qingshan mengira yang akan dia dapatkan hanyalah sapi dan beberapa hektar lahan pertanian. Dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Kepala desa bersikap tegas dan tidak memihak. Dia memberikan banyak barang lain-lain kepada Li Qingshan, seperti sendok dan sumpit. Dengan setiap item, jantung kakak iparnya akan berdebar-debar kesakitan. Tatapannya terhadap Li Qingshan menjadi semakin kejam. Li Qingshan tetap tidak terpengaruh. Dia tetap tenang. Terlebih lagi, aneka item semuanya berguna, jadi dia tidak perlu membeli semuanya lagi. Setelah 1 jam penuh, kepala desa baru saja berhenti. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang suram. Apakah kamu keberatan? Pasangan Li menerimanya, tetapi Li Qingshan merasa ada yang tidak beres. Kakek, bagaimana dengan lahan pertanian berhektar-hektar itu? Tanah pertanian apa? Li Qingshan tercengang. Ketika ayah dan ibunya meninggal di masa lalu, mereka mengatakannya dengan jelas di depan orang ini. Mereka takut kakak laki-lakinya akan menindasnya, jadi mereka ingin lelaki tua desa yang terhormat ini menegakkan keadilan baginya. Kakak iparnya sudah berkata, kamu masih muda dan bodoh. Kedua barang lama itu tidak mengembalikan uang yang mereka pinjam. Mereka sudah membayarnya kembali. Li Qingshan menjadi marah, kamu menyebut ayah dan ibuku apa? Katakan lagi, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka, mereka tetaplah orang tua kandungnya dalam kehidupan ini. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mempermalukan mereka di depan umum? Kakak Li sudah berdiri di depan kakak iparnya. Beberapa pria juga masuk dari luar aula leluhur. Jelas sekali bahwa mereka sudah siap. Li Qingshan juga memperhatikan bahwa orang-orang ini semuanya dari desa. Biasanya, yang mereka lakukan hanyalah mencuri dari orang lain dan menindas orang lain. Mereka sama sekali tidak peduli dengan persahabatan sesama warga desa. Mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika mereka menumpangkan tangan ke atas mereka. Kepala desa diam-diam mengutuk wanita bodoh itu dan menghela nafas, saya sudah memeriksa kwitansinya. Di mana tanda terimanya? Saudara Li menjawab, kami sudah membakarnya ketika kami mendapatkannya. Bolehkah aku tahu kepada siapa dia berhutang uang? Kakak iparnya dengan bangga berkata, pelayan Liu di desa. Jika kamu punya nyali, pergilah dan mintalah. Lihat apakah pengurus Liu tidak mengulitimu hidup-hidup. Ada apa? Aku hanya menindas anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan sepertimu. Hektar-hektar lahan pertanian itu semuanya merupakan lahan pertanian yang subur. Mereka dijual untuk sejumlah uang. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena tidak bisa makan daging babi. Dia memutuskan bahwa begitu sampai di rumah, dia akan membeli ayam untuk dimakan. Li Qingshan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kukunya menembus telapak tangannya. Berdasarkan pengalaman dua hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui cerita di dalamnya? Para petani menganggap tanah sebagai sumber kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa dengan seenaknya memberikan kompensasi kepada orang lain? Orang tuanya juga menggali tanah untuk mencari makan sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin mereka bisa meminjam uang dari orang lain?
Ini jelas merupakan aliansi untuk menindasnya. Setelah kehilangan tanah, jika dia ingin makan dan hidup, dia hanya bisa pergi ke pertanian Stewart Liu dan bekerja sebagai pekerja jangka panjang. Bahkan jika dia marah, dia harus menanggungnya. Rencana yang bagus. Di rumah, Li Qingshan diperlakukan dengan dingin oleh saudara laki-laki dan perempuan iparnya. Itu hanya karena makanan dan pakaiannya yang buruk. Dia masih bisa menerimanya. Namun, memutarbalikkan kebenaran seperti ini berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia bergaul di internet. Dia berpikir bahwa dia telah melihat semua sisi gelap masyarakat dan marah karenanya. Namun, ketika hal seperti ini terjadi padanya, dia merasa sulit untuk menanggungnya. Jika dia setuju, berarti dia menerima pembagian desa. Dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding. Chapter 4. Suasana di aula leluhur membeku sesaat. Wajah kepala desa tenggelam. Apa? Li Erlang, kamu tidak puas dengan pengaturanku. Para bajingan dan bajingan sudah mulai menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka. Pria berkepala Fafus yang memimpin bahkan memegang pisau pemotong di tangannya. Para tetua lainnya menutup mata atau mencoba membujuknya. Pelayan, jangan marah. Kamu tidak bisa menang melawan dia. Pengurus Liu mengizinkanmu bekerja di perkebunan. Dia akan membayarmu lebih banyak. Mengapa kamu tidak punya makanan untuk dimakan? Li Qingshan memberikan jawaban yang teredam. Dia meninggalkan aula leluhur dengan cara yang tidak diketahui. Ketika dia pergi, dia bahkan tersandung pria berkepala Fafus itu dan hampir terjatuh, meninggalkan gelombang tawa. Dia bertemu dengan penyihir itu di sepanjang jalan, dan dia tersenyum puas. Bencana, bencana. Jika kamu menyembah dewa sekarang, itu masih belum terlambat. Li Qingshan kembali ke kediaman barunya di bawah bukit Crouching Ox dan berbaring. Dia tidak lagi merasakan kegembiraan sama sekali. Matahari terbenam di barat, dan langit menjadi gelap. Suara kokok ayam dan gonggongan anjing berangsur-angsur mereda, dan kedamaian desa kembali pulih. Sapi masuk dari luar. Li Qingshan menopang dirinya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Oxen berkata, saya melihat semuanya, tetapi saya tidak membantu Anda. Aku tidak menginginkan bantuanmu. Aku juga tidak peduli dengan bidang itu. Aku hanya... Kamu tidak bisa menerima ini. Ya, ada banyak hal di dunia di mana hitam dan putih tidak bisa dibedakan dan benar dan salah dibalik. Apalagi manusia biasa sepertimu, bahkan makhluk abadi, Buddha, dan orang suci dengan kekuatan luar biasa pun punya saat-saat di mana mereka merasa bersalah dan terhina. Apa itu sedikit kepicikan seperti milikmu? Li Qingshan meliriknya. Tapi aku tidak mau menerimanya. Tiba-tiba, dia memikirkan belati itu lagi. Oxen menatapnya diam-diam selama beberapa saat sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, baiklah. Selama kamu tidak mau menerimanya. Ketika seseorang menjalankan urusannya, dia dengan cepat membalas kebaikan dan balas dendam. Kebaikan dari satu kali makan harus dibalas, dan kebencian terhadap makanan harus dibalas, satu dendam harus dibalas. Awalnya, aku pikir kemauanmu telah melemah selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya kamu masih memiliki kejantanan dalam dirimu. Hanya dengan cara itulah kamu layak menerima bimbinganku. Li Qingshan terkejut. Kamu sedang mengujiku. Sapi hijau mengendus dan berkata, ini dianggap ujian. Saya hanya bertanya jalan mana yang ingin Anda ambil. Petik 2. Jalan yang mana? Li Qingshan tidak mengerti. Ada ribuan cara di dunia. Ada cara untuk menelan amarah dan melindungi hidup sendiri, dan ada juga cara untuk bangkit dengan pedang dan mati demi tujuan mulia. Manusia memiliki jalan manusia, setan memiliki jalan setan, para dewa memiliki jalan ilahi, dan hantu memiliki jalan hantu. Setiap jalan memiliki kemuliaannya sendiri, dan setiap jalan memiliki pilihannya sendiri. Li Qingshan merasa pusing saat mendengarkan Dao tanpa henti. Apakah kamu akan menyanyikan lagu Dao, Dao, Dao untukku? Di akhir percakapan, dia menyela, saya akan mencari jalan saya sendiri. Awalnya Oxen terkejut, lalu senang. Kamu benar-benar mengerti. Benar, ada ribuan Tao yang hebat. Aku akan mencari Daoku sendiri. Li Qingshan mengeluarkan labu besar entah dari mana, dan labu itu terbang ke tangannya dengan sendirinya. Karena kamu menolak untuk menelan amarahmu, aku akan mengajarimu cara yang tidak mengharuskanmu menelan amarahmu. Li Qingshan merasakan sesuatu yang berat di tangannya, seolah-olah ada semacam cairan yang bergoyang di dalamnya. Dia membuka botol dan bau alkohol yang menyengat menyerangnya. Li Qingshan tersenyum pahit. Setelah makan daging, dia akan minum anggur. Tampaknya masuk akal,
Tetapi siapa yang mengandalkan dua hal ini untuk berkultivasi? Jika makan daging dan minum anggur dapat membantu seseorang menjadi abadi, maka semua orang kaya di dunia akan menjadi abadi. Mungkinkah makhluk abadi semuanya tidak berguna? Sapi hanya mengucapkan 8 kata, daging menguatkan tubuh, dan anggur menguatkan hati dan kantong empedu. Li Qingshan mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya, dan meneguk anggur. Meskipun itu hanya anggur desa yang tidak dimurnikan, dia masih merasa pusing setelah meminum labu tersebut. Dia menatap kosong ke arah Oxen. Mungkinkah ia ingin dia menenggelamkan kesedihannya dalam anggur? Bunuh seseorang, dan aku akan mengajarimu kultivasi. Oxen berkata dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kemudian, ia berbaring. Li Qingshan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa yang ada di hadapannya bukanlah seekor banteng tua pekerja keras yang telah membajak ladang bersamanya selama lebih dari 10 tahun, melainkan seekor banteng sejati. Apa yang diajarkannya kepadanya bukanlah dao keabadian dan Buddha yang damai, tetapi dao iblis yang ganas dan mendominasi. Itu tidak mengajarinya teknik budidaya apapun, itu hanya mengajarinya makan daging, minum anggur, dan sekarang, membunuh orang. Apakah dia benar-benar akan membunuh orang? Wajah-wajah muncul di depannya. Dia membenci orang-orang ini, dan dia hanya ingin membunuh mereka, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berani melakukannya. Oxen juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia ingin minum anggur untuk memperkuat keberaniannya. Apakah ini bukti kesetiaan, atau hadiah untuk menjadi muridnya? Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, rasa mabuk dan amarah meningkat. Li Qingshan mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan menundukkan kepalanya, bunuh siapa? Itu masalahmu. Aku akan mengatakannya dulu, aku tidak akan membantumu, dan aku tidak akan menyelamatkanmu. Aku hanya seekor banteng biasa. Malam ini, bulan cerah, menaburkan lapisan es putih di tanah. Li Qingshan berjalan sendirian di atas embun beku yang putih. Dia merasa bulan purnama di atas kepalanya begitu menyilaukan sehingga dia berharap ada awan gelap yang menutupinya. Desa itu sunyi. Langkah kaki Li Qingshan bergoyang saat dia berjalan mengelilingi desa, hatinya bingung. Dia sampai di depan sebuah rumah kumuh, dan terdengar keriuhan dari dalam. Li Qingshan mendengarnya dengan jelas. Itu adalah dari aula leluhur hari ini. Dia buru-buru berjongkok di dinding dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Anggur hari ini datang dengan begitu mudahnya. Saya hanya berdiri di aula leluhur, dan pengurus Liu memberi saya begitu banyak. Li Qingshan langsung mengenali suara itu. Itu adalah Liu yang berambut tambal sulam, seorang bajingan terkenal di desa. Dia menghabiskan hari-harinya bermalas-malasan dan mencuri barang-barang. Dia bermuka masam dan galak, dan dia sering membawa pisau pemotong. Penduduk desa takut padanya, dan bahkan jika mereka memergokinya mencuri, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Para bajingan lainnya juga memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Ini semua karena kamu, kakak. Apa kamu tidak melihat wajah anak itu? Dia sangat ketakutan hingga menjadi pucat. Seisi ruangan tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan tidak tahu seperti apa wajahnya saat itu, tapi sekarang wajahnya sudah merah. Kemabukannya bercampur amarah melonjak ke kepalanya. Sayang sekali si pengecut itu tidak bergerak. Aku sudah lama tidak melatih tangan dan kakiku. Tadinya aku akan menggunakannya untuk berlatih, tapi bajingan itu tidak pernah menganggapku serius. Li Qingshan telah menjalani 2 kehidupan, tetapi dia tidak takut padanya seperti penduduk desa pada umumnya. Dia tidak menyangka akan menimbulkan permusuhan seperti itu. Bukankah mudah bagi kakak untuk memukulinya? Si idiot itu membangun rumahnya di luar desa. Bukankah mudah bagi kita untuk memukulinya? Kita juga bisa mengambil sapinya dan menjualnya di pasar. Kita bahkan bisa menukarnya dengan beberapa minuman. Para bajingan lainnya setuju satu demi satu. Li Qingshan menghela napas berbau alkohol dan mengencangkan cengkeramannya pada pisau pendek di pelukannya. Liu yang berambut tambal sulam meminum alkohol dan pergi keluar rumah untuk buang air kecil. Dia tidak kembali ke rumah, tetapi berjalan menyusuri jalan kecil di selatan desa. Li Qingshan merasa aneh dan segera mengikutinya. Dia melihat Liu yang berambut tambal sulam datang ke pintu janda Liu yang terkenal di desa dan berteriak agar dia membuka pintu. Baru pada saat itulah dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Pintunya tertutup rapat, dan lampu di dalam rumah tidak dinyalakan. Jelas sekali mereka takut padanya. Ada beberapa pondok jerami tidak jauh dari sana, tapi tidak ada yang memperhatikannya.
Liu yang berambut tambal sulam memanfaatkan kemabukannya dan mengucapkan banyak kata-kata kotor. Dia menendang pintu dengan keras dan mengumpat beberapa saat, menyebabkan anjing-anjing di desa menggonggong dengan keras. Lalu dia berbalik dan pergi. Di dalam pintu, janda Liu sedikit tenang. Dia mengintip keluar melalui celah pintu dan melihat bahwa Liu yang berambut tambal sulam memang telah pergi jauh. Baru setelah itu dia rileks. Tiba-tiba, matanya berkedip dan dia melihat sosok mengikuti di belakang Liu yang berambut patch. Malam sudah gelap, sehingga dia tidak bisa melihat pakaian dan penampilan sosok itu dengan jelas. Dia mengira itu adalah pelayannya, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Li Qingshan mengikuti Liu yang berambut tambal sulam ke tempat terpencil. Dia mengambil keputusan, berteriak, dan menerkamnya. Liu yang berambut tambal sulam berbalik kaget dan melihat pisau pendek tumpul menusuknya. Dia segera sadar dan ingin melarikan diri untuk melawan, tetapi tangan dan kakinya lemah. Dia biasanya hanya menggunakan pisau untuk menakut-nakuti masyarakat umum dan bertarung dalam beberapa perkelahian kelompok. Dia belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang nyata. Meskipun pihak lain masih muda, ketegasan dan aura pembunuhnya membuatnya tampak seperti binatang buas di pegunungan. Tanpa halangan apapun, pisau itu masuk ke tubuhnya. Li Qingshan tidak menyangka bahwa Liu yang biasanya sombong dan berambut tambal sulam akan menjadi sangat lemah. Melihat ekspresi ketakutan dan memohon di wajah Liu yang berambut patch, dia tampak semakin mabuk. Matanya sedikit bersinar merah, dan otaknya sepertinya berhenti bekerja. Hanya tangannya yang terus bergerak. Bilahnya dan cahaya merah darah menari-nari di kegelapan. Pada saat Li Qingshan sudah tenang, Liu yang berambut tambal sulam sudah pingsan dalam genangan darah. Dia sudah mati. Bau darah yang menyengat juga mengeluarkan bau dingin di malam bulan purnama. Li Qingshan dengan paksa menenangkan diri dan berbalik untuk pergi. Dia bergegas ke sungai di bawah bukit Craching Ox dalam satu tarikan napas. Baru saja, dia berhenti. Diterangi oleh air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Apakah ini masih aku? Mok, airnya mencerminkan pemuda yang berlumuran darah. Dia mengerutkan bibir dan melebarkan matanya, masih memancarkan niat membunuh yang belum hilang. Sangat menakutkan. Li Qingshan menangkup aliran air sedingin es dan membersihkan darah di tubuhnya. Baru setelah itu dia kembali ke gubuk. Dia mengabaikan Oxen yang berbaring di sampingnya dan pingsan di tempat tidur. Baru sekarang tangannya mulai gemetar, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin, membasahi pakaiannya. Dia sudah benar-benar sadar. Oxen bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan lari? Seolah-olah bukan orang yang menyuruh Li Qingshan membunuh orang. Li Qingshan berkata, apakah saya masih harus lari jika saya ingin membunuh sesuatu seperti itu? Dia tidak memilih Liu yang berambut tambal sulam karena dorongan hati. Bajingan ini benar-benar jahat di desa. Tak seorang pun akan membela dia, dan jika masyarakat tidak melaporkannya, para pejabat tidak akan menyelidikinya. Selama dia tidak meninggalkan bukti yang terlalu jelas, kematian orang seperti dia mungkin tidak akan terselesaikan. Pujian di mata Oxen semakin dalam. Sangat mudah untuk menemukan orang bodoh yang akan membunuh dalam keadaan marah, tapi sangat sulit untuk mengetahui siapa yang harus dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh, serta bagaimana melindungi diri sendiri saat membunuh. Bahkan jika ketenangan di hadapannya adalah sebuah tindakan, itu sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya. Tangan Li Qingshan yang gemetar tidak dapat mengelabuinya, tetapi di matanya, tidak hanya tidak ada rasa malu dalam membunuh orang, tetapi ada juga orang yang kejam dan memandang rendah pembunuhan orang di mana-mana. Namun, sungguh mengesankan bahwa dia mampu menekan kegugupan dan ketakutannya hingga saat ini hingga meletus. Setelah beberapa saat, Oxen bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat menakutkan, sangat memuaskan. Ini adalah kata-kata Li Qingshan yang menyentuh hati. Setelah rasa takut, dia benar-benar merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Sebagian besar kemarahan yang terpendam di dadanya telah hilang. Dia teringat perasaan ketika dia menonton Water Margin, instruktur Lin di kuil suci Gunung Salju Angin, dan darah Wu Erlang berceceran di rumah bordil pecinta. Sapi terkekeh. Tidurlah. Ada banyak hal yang harus dilakukan besok. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Maksud Anda? Chapter 5. Oxen tidak menjawab dan menutup matanya. Li Qingshan berbaring di tempat tidurnya. Meski wajahnya tetap tenang, jantungnya berdebar tak terkendali. Dia tidak tertidur meski saat itu sudah larut malam. Namun begitu ketegangan di hatinya mengendur,
dia merasa lebih lelah dibandingkan setelah seharian bekerja di pertanian, sehingga dia langsung tertidur. Malam itu, dia bermimpi bahwa dia bermusuhan dengan jutaan orang. Dia membunuh sampai segunung mayat menutupi matahari dan lautan darah dan bintang tenggelam. Saat dia terbangun, mimpinya memudar seperti air pasang. Matahari bersinar terang di dalam ruangan dan sudah tinggi di langit. Kematian Liu yang berambut tambal sulam bagaikan setetes air dingin di dalam panci berisi minyak mendidih. Hal ini memicu keributan besar di desa. Orang ini telah melakukan segala macam kejahatan di desa. Sekarang dia akhirnya mati, penduduk desa bertepuk tangan dan bersorak, mengatakan bahwa itu adalah pembalasan. Tapi kemudian mereka menebak siapa yang melakukannya. Meski banyak orang yang menaruh dendam terhadap Liu si rambut tambal sulam, tak banyak yang berani membalas dendam. Tidak ada rahasia di desa kecil. Penduduk desa memikirkannya dan memikirkan apa yang terjadi di aula leluhur kemarin. Tapi orang itu tidak datang untuk melihat pertunjukan besarnya, yang membenarkan dugaan mereka. Li Erlang membunuh seseorang. Dia biasanya tidak mengeluarkan suara, tapi sebenarnya dia memiliki keberanian yang besar. Aku khawatir dia sudah melarikan diri. Di tengah diskusi yang tenang, wajah pasangan tertua Li pucat pasi. Wajah pengurus Liu dan kepala desa Li gelap gulita seperti air. Para bajingan itu sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Jika mereka keluar tadi malam, apakah mereka akan terbaring di sini sekarang? Seseorang berteriak kaget, Li Erlang ada di sini. Kerumunan secara otomatis membuka jalan. Di bawah pengawasan orang banyak, Li Qingshan berjalan dengan langkah besar ke sisi mayat Liu yang berambut tambal sulam. Tadi malam ia tidak merasakannya karena langit yang gelap, namun hari ini ia juga merasakan kematian yang mengerikan. Tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya berkata, untung dia mati. Pandangannya menyapu kerumunan dari kiri ke kanan. Semua orang merasa bahwa dalam satu malam, Li Qingshan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi agak menakutkan. Setiap orang yang melihatnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dan mereka yang terlibat langsung bahkan lebih ketakutan lagi. Kepala desa Li berkata, ikat Li Er dan kirim dia ke balai leluhur. Desa Kracing Ox terlalu terpencil. Itu pada dasarnya adalah desa otonom. Jika ada sesuatu, para tetua desa akan mendiskusikan dan menyelesaikannya. Bahkan jika itu adalah kasus pembunuhan, mereka harus menangkap orang tersebut terlebih dahulu dan mengirimnya ke pemerintah. Mustahil untuk mengandalkan para petinggi pemerintah untuk melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer ke tempat seperti ini untuk menangkap orang tersebut. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya tidak berurusan dengan Yamen, dan langsung melakukan eksekusi pribadi di desa tersebut. Penduduk desa gempar. Li Qingshan mengangkat alisnya dan berteriak, siapa yang berani? Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, aura pembunuhnya seperti pedang yang terhunus, memamerkan ujungnya. Tak satu pun penduduk desa yang maju, bukan hanya karena mereka takut pada Li Qingshan. Ada skala di hati setiap orang, dan pemikiran penduduk desa bahkan lebih sederhana. Kepala desa, Anda berkolusi dengan para tiran dan menindas mereka, hak apa yang Anda miliki untuk memerintahkan kami? Penduduk desa juga menyaksikan Erlang tumbuh dewasa, dan dia bahkan memanggilmu kakek. Anda benar-benar tega melakukan ini. Liu yang berambut tambal sulam ini pantas mati. Erlang melakukan ini untuk menyingkirkan orang-orang jahat. Liu yang berambut tambal sulam mabuk dan jatuh hingga meninggal. Apa hubungannya ini dengan Erlang? Orang yang berbicara adalah Zhang Wuch, yang memiliki dendam besar terhadap Liu yang berambut tambal sulam. Liu yang berambut tambal sulam pernah mencoba menindas istrinya ketika dia sedang bekerja di ladang. Saat itu, dia tergoda untuk bertengkar dengan bajingan ini, tapi istrinya dengan getir membujuknya untuk tidak melakukannya. Sekarang dia melihat mayatnya tergeletak di tanah, dia merasa sangat riang. Seseorang segera menggema, iya, dia jatuh hingga mati. Ini semua adalah balasan dari surga. Untuk sesaat, terdengar keriuhan suara. Mereka semua mengatakan Liu yang berambut tambal sulam meninggal karena kecelakaan. Mereka sama sekali mengabaikan lubang di tubuh Liu yang berambut tambal sulam di tanah. Ketika mereka melihat Li Qingshan, tatapan mereka menjadi sedikit lebih hormat. Li Qingshan tiba-tiba menjadi agak terharu. Inilah yang disebut opini publik. Kepala desa Li tahu jika ini terus berlanjut, kewenangannya di desa pasti akan sangat terpengaruh. Terlebih lagi, dia benar-benar takut dengan balas dendam Li Qingshan. Jika dia tahu bahwa anak ini begitu kejam, dia pasti tidak akan memutar mulutnya karena perak. Penduduk desa tidak mendengarkan perintahnya.
Para bajingan itu bahkan lebih buruk dari orang biasa, jadi mereka sudah menyelinap pergi. Dia hanya bisa melihat ke arah Stewart Liu. Dia seharusnya bisa memerintah para pelayan dan pekerja di keluarga, tapi pengurus Liu pura-pura tidak melihat mereka. Bagaimanapun, Li besarlah yang bersikeras menjual tanah itu kepadanya, dan dia tidak muncul. Keluarganya besar, jadi mengapa dia harus berhadapan langsung dengan orang sekuat itu hanya karena masalah sepele? Apalagi jika tidak hati-hati, ia akan menyulut kemarahan masyarakat. Tanpa disadari, dia telah memperlakukan Li Qingshan sebagai orang yang kuat. Dirasuki setan, dirasuki setan. Sudah kubilang. Penyihir tiba-tiba menunjuk ke arah Li Qingshan dan melolong. Ekspresi penduduk desa berubah drastis. Mereka mau tidak mau menjauh dari Li Qingshan. Li Qingshan melangkah maju dan menendangnya hingga jatuh. Dasar perempuan tua, berapa lama kamu akan menuduhku secara salah? Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutmu. Penyihir mengeluarkan, ayo, dan tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya dengan tatapan berbisa. Li Qingshan tidak takut. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan supernatural, biarkan hantumu datang dan temukan aku. Mari kita lihat apakah aku takut atau tidak. Setelah mengatakan ini, dia keluar dari kerumunan dengan kepala terangkat tinggi. Dia berjalan ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Baru saja, auranya telah dilepaskan. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Jika dia bersembunyi di rumahnya karena takut dan memberi waktu kepada kepala desa Li untuk memobilisasi penduduk desa, seseorang akan datang untuk menangkapnya sebelum malam tiba. Dengan fisiknya saat ini, bisakah dia bertarung melawan 3 hingga 5 pria kekar? Hanya dengan mengambil langkah berisiko, menekan orang lain dengan auranya dan mendapatkan keadilan, dia bisa benar-benar aman dan sehat. Tanpa disadari, dia telah memperlakukan Li Qingshan sebagai orang yang kuat. Dirasuki setan. Sudah kubilang. Penyihir tiba-tiba menunjuk ke arah Li Qingshan dan melolong. Ekspresi penduduk desa berubah drastis. Mereka mau tidak mau menjauh dari Li Qingshan. Li Qingshan melangkah maju dan menendangnya hingga jatuh. Dasar perempuan tua, berapa lama kamu akan menuduhku secara salah? Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutmu. Penyihir mengeluarkan, ayo, dan tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya dengan tatapan berbisa. Li Qingshan tidak takut. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan supernatural, biarkan hantumu datang dan temukan aku. Mari kita lihat apakah aku takut atau tidak. Setelah mengatakan ini, dia keluar dari kerumunan dengan kepala terangkat tinggi. Dia berjalan ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Baru saja, auranya telah dilepaskan. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Jika dia bersembunyi di rumahnya karena takut dan memberi waktu kepada kepala desa Li untuk memobilisasi penduduk desa, seseorang akan datang untuk menangkapnya sebelum malam tiba. Dengan fisiknya saat ini, bisakah dia bertarung melawan 3 hingga 5 pria kekar? Hanya dengan mengambil langkah berisiko, menekan orang lain dengan auranya dan mendapatkan keadilan, dia bisa benar-benar aman dan sehat. Ketika dia kembali ke pondok jerami, Oxen sudah menunggu lama. Dia menatap Li Qingshan dari atas ke bawah. Li Qingshan juga memperhatikan suasana yang aneh. Dia maju dan membungkuk hormat. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara sapi, apakah kamu masih perlu mengadakan jamuan makan untuk secara resmi mengakui aku sebagai tuanmu?" Oxen berkata, "Anggur dan dagingmu yang mana yang tidak aku bawakan? Perjamuan apa yang secara resmi mengakui aku sebagai tuanmu?" Li Qingshan merentangkan tangannya dan berkata, "Saya akan membantu Anda mengumpulkan rumput yang lembut, oke?" Mata Oxen menjadi gelap. "Berhentilah bercanda. Karena kamu punya niat untuk membunuh, itu sebabnya aku mengajarimu seni membunuh. Di masa depan, kamu pasti harus bertarung dengan orang lain. Kamu tidak akan memiliki satu hari pun yang damai. Jika kamu budidaya saja tidak cukup dan kamu terbunuh, kamu tidak akan menyesal. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Tidak masalah kemana saya pergi. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak menyesal, itu saja." Oxen berkata, "Tidak ada penyesalan. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan mengajarimu tinju sapi iblis yang sangat berkekuatan. Ketika kamu telah mengembangkan kekuatan seekor banteng dan meletakkan fondasimu, aku akan mengajarimu pelatihan tinju tulang setan harimau. Dengan dua keterampilan ini, Anda akan dapat melatih kekuatan supernatural Taoisme.
kekuatan 9 banteng dan 2 harimau. Pada saat itu, Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam dunia. Kekuatan 9 banteng dan 2 harimau. Ketika Li Qingshan pertama kali mendengarnya, dia menganggapnya biasa saja. Apa istimewanya 9 ekor lembu dan 2 ekor harimau? Mereka hanyalah hewan ternak dan binatang buas yang paling biasa. Apakah mereka benar-benar layak disebut kemampuan supranatural? Bisakah mereka mengamuk di dunia? Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia terkejut. Dia telah menggembalakan sapi jantan selama lebih dari 10 tahun dan tahu betapa kuatnya seekor sapi jantan. Kekuatan seekor banteng setara dengan 10 orang kuat. Selama seseorang bisa mendapatkan kekuatan seekor banteng, mereka akan bisa memakai baju besi dan bertarung di medan perang. Mereka layak menyandang gelar jenderal yang galak. Tidak ada yang istimewa dari 9 ekor lembu jantan dan 2 ekor harimau, namun jika semua kekuatan ini dikumpulkan pada satu orang, dia akan memiliki kekuatan 1000 kati hanya dengan mengangkat tangannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika Lubu terlahir kembali dan Li Yuanba masih hidup, mereka tidak akan mampu menghentikan pukulan ringan darinya. Tetapi karena itu adalah kekuatan supernatural Taoisme, mengapa disebut setan sapi dan setan harimau? Kekuatan supernatural ini awalnya adalah kekuatan supernatural kuno. Sekarang sudah hilang. Ketika Li Qingshan mendengar kata kuno, dia menjadi bersemangat. Dari apa yang dia ketahui, ramuan, panduan rahasia, atau harta karun apapun, selama itu terkait dengan kata kuno, itu akan sangat kuat. Namun penjelasan Oxen berikut ini mengecewakannya. Alasan hilangnya kesaktian ini adalah karena terlalu sulit untuk digunakan. Ia digantikan oleh kekuatan supernatural lain yang diciptakan oleh para jenius dari generasi selanjutnya. Singkatnya, hal itu dihilangkan. Orang bijak kuno memang kuat, tetapi generasi selanjutnya belum tentu kalah dengan pendahulunya. Apalagi mereka berdiri di pundak para pendahulu. Para pembudidaya zaman sekarang menghargai budidaya Qi dan meremehkan budidaya tubuh. Mereka bahkan menyebut tubuh sebagai kantong bau. Kekuatan supernatural yang mengejar kekerasan secara alami tidak akan dianggap serius. Petik 2. Kamu tidak perlu terlalu kecewa. Kekuatan supernatural yang aku ajarkan padamu ini bukan lagi versi aslinya. Itu telah dimodifikasi oleh sosok kuat dari ras iblis. Karena itulah disebut iblis sapi dan iblis setan harimau. Setan kerbau mengolah tubuh, sedangkan setan harimau mengolah tulang. Seperti kata pepatah, ketika daun naik 1 kaki, iblis naik 10. Kekuatannya juga jauh lebih kuat. Petik 2. Apakah ada kekurangan dalam mengembangkan kekuatan supernatural ini dengan tubuh manusiaku? Aku tidak tahu. Karena belum ada yang mencobanya, aku mungkin akan mengamuk dan menjadi iblis. Oxen mengatakannya dengan santai, tapi Li Qingshan hanya bisa tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika dia mengembangkan kekuatan supernatural kuno yang telah lama hilang. Paling-paling, dia akan menjadi orang aneh, dan ditertawakan oleh kultivator lainnya. Namun, mengembangkan kekuatan supernatural yang telah dimodifikasi oleh tangan iblis dapat mengubahnya menjadi monster. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh iblis. Tapi sekarang bukan waktunya dia pilih-pilih. Li Qingshan berpikir sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Saudara Ox, tolong ajari aku kekuatan supernatural ini. Jika seseorang dapat memahami keinginannya untuk mengubah nasibnya, mereka akan memahami bahwa dia akan menerima bantuan iblis sekalipun. Oxen menjelaskan inti dari tinju sapi iblis dengan kekuatan besar kepadanya secara detail. Li Qingshan segera mulai berlatih. Dia menggerakkan tubuhnya dan menggerakkan anggota tubuhnya. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, seekor lembu tua dan seorang pemuda duduk di bawah naungan pepohonan. Sapi tua itu berbaring dengan santai dan memberi petunjuk. Ekspresi pemuda itu serius saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun Oxen tidak bisa mempraktikkannya sendiri, setiap kata yang dia ucapkan akan tepat sasaran. Hal ini membuat Li Qingshan tiba-tiba melihat cahaya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tinju kekuatan besar setan sapi. Dia berlatih dengan lebih bersemangat. Meskipun Oxen berbicara sembarangan, dia sangat puas dengan pemahaman muridnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah membuka kebijaksanaan bawaannya. Orang seperti ini tidak akan hidup lama di alam liar. Sangat disayangkan dia dilahirkan di desa yang jauh di pegunungan. Nasibnya sungguh tidak baik. Dia seperti seekor naga yang berenang di perairan dangkal dan seekor harimau yang jatuh ke dataran. Kalau tidak, dia akan menonjol di kota makmur manapun, baik dalam seni bela diri atau sastra.
Dia akan menjadi pahlawan dan tidak harus menanggung kemarahan beberapa penduduk desa yang bodoh.